Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah dengan NIM 1901 mahasiswi Administrasi Publik angkatan 2019 Universitas Riau. Baiklah, video kali ini akan saya persembahkan dalam rangka mengikuti ujian akhir semester perilaku organisasi kelas B yang diampu oleh Bapak Dedi Kusuma Habibi SIP MPA. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu menurut saudara apa yang dimaksud dengan hal-hal sebagai berikut. Yang A, pengertian kelompok di dalam organisasi, klasifikasi kelompok, serta alasan bergabung dalam kelompok. Nah, sebelumnya, kelompok merupakan suatu kumpulan orang yang berinteraksi satu sama lain secara teratur dalam satu periode tertentu dan merasakan adanya ketergantungan di antara mereka dalam rangka mencapai satu atau lebih tujuan bersama. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa kelompok dalam organisasi ialah kumpulan dari dua atau lebih manusia yang saling berkumpul bersama untuk memecahkan suatu masalah atau mencari satu solusi tertentu untuk mencapai satu tujuan bersama. Nah, kelompok dapat diklasifikasikan menjadi beberapa, yaitu pertama, kelompok formal adalah subunit sah dari organisasi yang telah ditetapkan oleh anggaran dasar atau suatu ketetapan manajemen. Jadi kelompok ini sengaja dibentuk untuk memenuhi tugas yang nyata guna mendukung tugas organisasi. Nah, yang kedua, ada kelompok informal adalah kelompok yang muncul sebagai upaya pemenuhan kebutuhan individu dengan mengembangkan tata hubungan dengan anggota lain dalam organisasi. Kelompok informal hanya dapat berbentuk apabila lokasi fisik anggota-anggotanya, sifat pekerjaan dan jadwal kerja memungkinkan terbentuknya kelompok. Nah, oleh karena itu, kelompok informal muncul dari kombinasi antara faktor-faktor formal dan kebutuhan manusia sebagai anggotanya. Yang ketiga, ada kelompok komando adalah kelompok yang terdiri dari individu-individu yang melapor langsung kepada manajer tertentu, atau dengan kata lain, kelompok komando adalah manajer dan semua bawahannya. Yang keempat itu ada kelompok tugas adalah orang-orang yang secara bersama-sama menyelesaikan tugas. Yang kelima, ada kelompok kepentingan adalah orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan khusus dan yang menjadi perhatian masing-masing orang. Dan yang terakhir ada kelompok persahabatan, yaitu persekutuan sosial yang sering dikembangkan dari institusi kerja, ditetapkan bersama-sama karena memiliki satu atau lebih karakteristik yang sama. Ada beberapa alasan mengapa seseorang bergabung dalam suatu kelompok. Yang pertama, rasa aman. Dengan bergabung dalam kelompok, seseorang mengharap akan merasa aman karena tidak sendirian lagi dalam menggapai harapan. Yang kedua, status dan harga diri. Seseorang bergabung dalam kelompok untuk meningkatkan status atau harga dirinya. Dengan bergabung kelompok tersebut, maka anggota-anggotanya akan merasa harga diri dan statusnya menjadi semakin tinggi di masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya masyarakat menilai seperti itu. Yang ketiga itu interaksi dan afiliasi. Seseorang bergabung dalam kelompok untuk memenuhi salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar, yaitu sosialisasi dan afiliasi. Manusia tidak akan merasa nyaman jika hidup sendirian. Walaupun kebutuhan yang lain terpenuhi, manusia membutuhkan teman untuk berbicara dan berdiskusi. Yang ketiga itu ada kekuatan. Karena tidak sendirian lagi, maka seseorang akan merasa kuat. Ia bisa berbagi, bisa meminta pendapat, nasihat, bahkan meminta tolong kepada anggota yang lain. Nah, selanjutnya ada pencapaian tujuan. Dengan bergabung dalam kelompok, tujuan akan lebih mudah dicapai karena segalanya akan dilakukan secara bersama, bergotong royong, saling membantu dan saling mendukung. Dan yang terakhir ada kekuasaan. Dengan bergabung dalam kelompok, maka seseorang berkesempatan untuk mempengaruhi orang lain. Kelompok memberi kekuasaan tanpa wewenang formal dari organisasi. Bagi orang yang memiliki kebutuhan akan kekuasaan, kelompok merupakan wadah untuk pemenuhannya. Baiklah, soal selanjutnya yaitu soal yang B, sebutkan dan jelaskan faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku organisasi. Nah, yang pertama itu ada faktor internal. Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama yaitu perilaku individu. Pentingnya memahami perilaku individu dikarenakan setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi pola dan sistem kerja organisasi. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang jelas akan memberi dampak pada lingkungan sekitarnya, termasuk perilakunya di dalam organisasi. Yang kedua ada motivasi, adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu, di mana sebuah perilaku dapat hanya dilandasi oleh sebuah motivasi atau beberapa motivasi, dapat pula karena motivasi yang sama atau berbeda. Yang selanjutnya itu persepsi, merupakan suatu proses penginderaan stimulus yang diterima oleh individu melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan, sehingga individu dapat memahami dan mengerti tentang stimulus yang diterimanya tersebut. Proses menginterpretasikan stimulus ini biasanya dipengaruhi pula oleh pengalaman dan proses belajar individu. Nah, selanjutnya ada budaya organisasi. Budaya organisasi ini membentuk nilai dan standar yang menuntun perilaku organisasi. Kondisi tersebut dapat menentukan arah dari seluruh tujuan organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai bersama dan kepercayaan yang diberikan oleh anggota pada organisasi yang kemudian menghasilkan aturan-aturan perilaku dalam keseharian berorganisasi. Dan yang terakhir yaitu kepribadian. Kepribadian sebagai cara dengan mana individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Bentuk-bentuk kepribadian pada akhirnya mempengaruhi perilaku organisasi. Baiklah, selanjutnya yaitu ada faktor eksternal yang mempengaruhi
mempengaruhi perilaku organisasi. Faktor eksternal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal. Nah, yang kedua itu ada faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di tengah masyarakat yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi. Soal selanjutnya yang C yaitu bagaimana hubungan budaya organisasi dengan perilaku organisasi. Nah, budaya organisasi membentuk nilai dan standar yang menuntun perilaku organisasi. Kondisi tersebut dapat menentukan arah seluruh tujuan organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai bersama dan kepercayaan yang diberikan oleh anggota pada organisasi yang kemudian menghasilkan aturan-aturan berperilaku dalam keseharian berorganisasi. Baiklah, soal nomor 2 yaitu sebutkan apa saja teori atau konsep komunikasi yang kamu ketahui dan bagaimana konsep atau teori tersebut dapat diaplikasikan di dalam organisasi untuk kinerja organisasi yang lebih efektif. Nah, ada beberapa teori komunikasi di dalam organisasi. Yang pertama yaitu teori sistem sosial. Katz dan Hahn menyatakan bahwa beberapa hubungan yang terjalin antara orang-orang dalam organisasi lebih penting ketimbang hubungan antar jabatan formal tertentu. Nah, teori yang kedua yaitu teori public relation. Teori ini menyatakan bahwa public relation adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Upaya ini dilakukan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik serta saling pengertian di antara organisasi dan halayaknya. Baiklah, selanjutnya ada teori kepemimpinan. Dalam teori ini dikatakan bahwa pemimpin adalah sosok yang membantu anggota untuk memenuhi kebutuhannya serta tujuan kelompok secara bersama-sama. Hersey memformulasikan 4 tugas kepemimpinan, yaitu telling, pemimpin harus mampu memberi informasi secara lugas. Selanjutnya selling, pemimpin harus mampu memberikan petunjuk. Yang ketiga yaitu partisipan, pemimpin harus mampu menjalin kerjasama yang baik. Dan yang terakhir yaitu delegasi, pemimpin harus mampu mengambil keputusan. Selanjutnya itu ada teori kepribadian perilaku. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat menentukan keefektifan dari sebuah kepemimpinan, di mana hal tersebut juga mempengaruhi pada sifat-sifat dan prestasi dari pengikutnya. Selanjutnya, komunikasi menjadi faktor penting bagi organisasi dalam mendapatkan informasi. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka suatu organisasi akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dengan begitu pula sebaliknya, kegagalan dalam organisasi banyak yang disebabkan karena kurang tertatanya komunikasi yang dilakukan oleh individu di dalam organisasi tersebut. Dan dengan adanya perbedaan budaya masing-masing, sehingga dapat menghambat proses komunikasi dan menimbulkan efek kurang baik dalam organisasi tersebut, seperti tidak adanya kekompakan di dalam organisasi. Nah, oleh sebab itu, penerapan teori komunikasi dalam organisasi dapat membuat kita sadar akan tugas-tugas sebagai seorang pemimpin maupun dalam sebuah organisasi maupun sebagai anggota dalam sebuah organisasi. Nah, kesadaran ini dapat meningkatkan kerja maupun efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Soal ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik di dalam organisasi dan bagaimana mengelola konflik untuk kemajuan organisasi. Nah, penyebab terjadinya konflik dalam organisasi yaitu seperti perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda pula, perbedaan kepentingan individu atau kelompok, perbedaan perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat, dan perbedaan pola interaksi yang satu dengan lainnya. Nah, dengan perbedaan-perbedaan tersebut, maka konflik pun dapat terjadi. Nah, konflik dalam organisasi tidak dapat dihindari, namun kita dapat mengelolanya untuk kemajuan organisasi. Adapun caranya, yaitu yang pertama, berkompetisi. Tindakan ini dapat dilakukan jika kita mencoba memaksakan kepentingan sendiri atas kepentingan yang lain. Pilihan untuk melakukan tindakan ini dapat sukses dilakukan jika situasi saat ini membutuhkan keputusan yang cepat. Kepentingan salah satu pihak lebih utama dan pilihan kita sangat penting. Situasi menang kalah akan terjadi. Pihak yang kalah akan merasa dirugikan. Namun, tindakan ini dapat dilakukan dalam hubungan antara atasan dan bawahan, di mana atasan menempatkan kepentingannya di atas kepentingan bawahannya. Nah, yang kedua yaitu menghindari konflik. Menghindari konflik dapat dilakukan jika masing-masing pihak mencoba untuk mendinginkan suasana dan membekukan konflik. Nah, yang ketiga itu mengalah. Hal ini dilakukan jika kita mengalah dan mengorbankan beberapa kepentingan kita sendiri agar pihak lain mendapat keuntungan dari situasi konflik tersebut. Hal ini juga dilakukan jika kita merasa bahwa kepentingan pihak lain lebih utama atau kita ingin tetap menjaga hubungan baik dengan pihak tersebut. Nah, selanjutnya itu kompromi. Tindakan ini dilakukan jika kedua belah pihak merasa bahwa kedua hal tersebut sama-sama penting dan hubungan baik menjadi hal yang utama. Masing-masing pihak akan mengorbankan sebagaimana kepentingannya untuk mendapat win-win solution. Nah, yang terakhir yaitu berkolaborasi, menciptakan situasi win-win solution dengan saling bekerja sama. Baiklah, soal keempat yaitu sebutkan dan jelaskan sumber kekuasaan dalam organisasi serta bagaimana sumber kekuasaan dapat mempengaruhi perilaku organisasi. Nah, Mixen dan Van Glow pada tahun 2020 mengemukakan 5 sumber kekuasaan di dalam organisasi, yaitu yang pertama, legitimasi power, merupakan kesepakatan anggota organisasi bahwa individu dalam peran-peran tertentu dapat menentukan perilaku tertentu dari orang lain. Legitimasi power biasanya ditentukan oleh deskripsi pekerjaan dalam suatu jabatan. Misalnya, seorang atasan memiliki kekuasaan untuk meminta bawahannya melaksanakan tugas-tugas organisasi sesuai dengan kapasitasnya.
Yang kedua, reward power adalah kekuasaan untuk mengontrol atau memberikan penghargaan kepada pihak lain. Seorang manajer dapat mempromosikan bawahannya ke level yang lebih tinggi, memberi bonus, atau memberi hak berlibur sebagai imbalan yang diberikan kepada karyawan yang mencapai target kerja tertentu. Yang ketiga yaitu coercive power adalah kekuasaan untuk memberi sanksi atau hukuman. Contoh coercive power adalah seseorang atasan memiliki kekuasaan untuk memberikan sanksi kepada bawahannya yang terbukti memiliki kesalahan yang fatal yang merugikan organisasi. Nah, yang selanjutnya itu expert power adalah kekuasaan yang berhubungan dengan kemampuan, keahlian, atau pengetahuan yang dimiliki oleh individu. Misalnya, tim peneliti yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan memiliki kekuasaan apakah sebuah proyek dapat dilanjutkan atau tidak. Yang terakhir yaitu referent power adalah kekuasaan yang diasosiasikan dengan karisma seseorang. Nah, bagaimana sumber kekuasaan dapat mempengaruhi perilaku organisasi? Sebelumnya, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sehingga orang lain tersebut akan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Nah, kekuasaan memiliki kemampuan untuk memberikan hukuman atau meniadakan kejadian yang positif terhadap orang lain. Pada suatu organisasi, biasanya seseorang tunduk pada atasannya karena takut dipecat atau diturunkan dari jabatannya. Kekuasaan ini juga dapat dimiliki seseorang karena ia mempunyai informasi yang sangat penting mengenai orang lain yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap organisasi tersebut. Nah, dari situlah sumber kekuasaan dapat mempengaruhi perilaku organisasi. Soal terakhir yaitu soal kelima, sebutkan dan jelaskan pertimbangan apa saja yang digunakan dalam merancang struktur organisasi yang efektif serta bagaimana pengelolaan organisasi yang dapat meminimalisir terjadinya stres bagi para pegawai. Nah, ada 6 elemen kunci yang perlu diperhatikan oleh para pemimpin atau manajer ketika hendak mendesain struktur organisasi. Yang pertama yaitu spesialisasi pekerjaan. Sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Yang kedua itu departementalisasi, dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi dapat berupa proses, produk, geografi, dan pelanggan. Nah, yang ketiga itu ada rantai komando, yaitu garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. Yang keempat ada rentang kendali, yaitu jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang pemimpin secara efisien dan efektif. Yang kelima itu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi, sedangkan desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi. Nah, yang terakhir itu ada formalisasi, yaitu sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dapat dibakukan. Nah, bagaimana pengelolaan organisasi yang dapat meminimalisir terjadinya stres bagi para pegawai. Nah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemimpin untuk meminimalisir terjadinya stres bagi para pegawai. Yang pertama itu perlu memahami gejala stres para pegawai. Yang kedua itu rutin mengadakan sesi one-on-one. Salah satu penyebab stres kerja adalah beban kerja yang tinggi atau pekerjaan yang terlalu berat. Nah, untuk membantu karyawan menghadapi hal tersebut, pemimpin bisa mengadakan sesi one-on-one dengan karyawan rutin. Misalnya, setiap hari Jumat, pemimpin mengobrol dengan anggota tim secara satu persatu untuk membahas progres pekerjaan atau proyek tertentu. Nah, yang ketiga itu jangan multitasking. Saat multitasking, karyawan akan dituntut untuk mengalihkan fokus dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Nah, proses peralihan fokus ini bisa memakan waktu lama, sehingga performa karyawan tidak akan maksimal. Nah, masalahnya itu, karyawan akan terus-menerus fokus pada satu hal yang tak kunjung selesai. Terkadang bisa mengakibatkan stres karyawan. Disinilah pemimpin bisa meminta karyawan untuk break sejenak jika ia mulai merasa lelah. Jangan memaksakan diri agar kondisi tersebut tidak berujung pada burnout. Yang keempat yaitu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, dan yang kelima yaitu memberi penghargaan atas kerja keras yang dilakukan. Nah, penghargaan atau rewards tentu tidak melulu perihal materi atau berupa uang maupun hadiah dalam bentuk fisik lainnya. Pujian dan ucapan terima kasih juga dapat menjadi penanda bahwa perusahaan sangat senang atas apa yang telah dilakukan karyawan tersebut. Baiklah, sekian jawaban ujian saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.